Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif. Kali ini kami sudah bersama dengan Suzuki XL7 yang merupakan LSUV dari Suzuki dan salah satu pemain LSUV yang paling baru karena baru aja masuk ke Indonesia ini tahun 2020. Secara sejarah singkat, dulunya XL7 itu sebenarnya kelasnya bukan di LSUV, tapi dia itu punya basis dari Escudo dan punya mesin V6 dengan kapasitas penumpang 7 orang, makanya namanya XL7. Tapi sekarang setidaknya XL7 dibuat lebih affordable dan lebih banyak lagi orang yang bisa punya Suzuki XL7. Well, bagaimana review kami mengenai Suzuki XL7 ini? Saksikan terus video ini sampai habis bersama gue, Dimas Okto. Ya, jadi seperti yang sudah kami bilang tadi, kalau nama XL7 sendiri itu pada tahun 2005 merupakan mobil yang memiliki basis dari Vitara atau di Indonesia biasanya lebih dikenal dari Grand Escudo yang dikasih mesin V6 3000 cc dan juga ukurannya digedein lagi, makanya namanya XL7. Tapi nggak masalah, sekarang Suzuki ngambil nama XL7 tersebut yang punya heritage, punya history, sebuah mobil yang bagus, sekarang dijadikan sebuah LSUV yang bermesin 1500 cc yang mengutamakan kehematan bahan bakar. Itu nggak masalah, malah jadi mobil ini tuh punya sedikit sejarah walaupun memang mobil ini bisa dibilang sangat baru. Karena mobil ini walaupun mengambil basis dari Suzuki R3, tapi dia nggak plek-plekan cuma R3 yang dikasih aksesoris gitu, enggak. Karena kalau kita lihat dari desain depannya, dia ini benar-benar berubah. Kita nggak akan tahu kalau ini adalah sebuah R3, apalagi kalau misalnya orang awam ngeliat di jalan, ngeliat ini tetap sebuah XL7 karena mukanya emang benar-benar berubah dari Suzuki R3. Sekarang kita lihat ya, depannya dia menggunakan ya bawahnya underguard yang berwarna silver, kemudian juga dia menggunakan cladding-cladding hitam yang sangat besar di sini. Ini menyambung anyway dari depan ke seluruh bagian bodi. Dan untuk grillnya dia yang bagian chrome-nya ini dia menyambung dari lampu ke lampu. Jadi desainnya itu terlihat lebih selaras. Kemudian di sini untuk grillnya, anyway ini yang tipe Alpha alias tipe yang paling mahalnya. Dia grillnya nih, dia warnanya itu black gloss, tapi semuanya dia itu bolongnya konsisten, bolong. Emang dia untuk ngedinginin radiatornya gitu. Ini setelah kita ngomongin dari grillnya yang menyambung, di sini lampunya dia sudah dilengkapi dengan DRL LED, dan untuk lampu utamanya dan high beamnya dia juga sudah LED, sudah jelas. Cuma di sini lampu sennya masih bolam, dan bolamnya tuh kayak expose banget gitu, nggak diumpetin sama sekali. Karena kalau diumpetin sih kelihatannya lebih bagus gitu, agak lebih rapi aja gitu sedikit. Sebelum kita ngebahas yang lainnya, kita masuk dulu ke pricingnya. Dia dijual dalam 3 varian, Zeta, Beta, dan Alpha, di mana masing-masing itu punya varian transmisi otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Untuk harga yang paling murah ada di angka 226.500.000 dan yang paling mahalnya ada di angka 261.700.000. Ya, dia memang memiliki harga yang cenderung di bawah dari para kompetitor di kelas. Kita ngomongin mesinnya sekarang. Mesinnya yang dipakai ya sama dengan Suzuki R3, dia berkode K15B dengan tenaga 104 PS dengan torsi 138 Nm. Emang tenaganya bukan yang terbesar di kelasnya, tapi salah satu yang paling hemat di kelasnya. Seberapa hemat? Nanti saat test drive kalian akan dapat jawabannya. Ya, kita bisa lihat di sini untuk warna kaki ini dia memang punya atap yang hitam. Jadi dia itu two tone color, dan juga karena di sininya dia menyambung, jadi sudah two tone color, ditambah lagi efek floating roof. Jadi kelihatannya mobil ini itu lebih sporty dan lebih racing, apalagi ditambah dengan spoiler di belakang dari Suzuki Sport. Nah, kemudian di bagian samping sini ya ciri khas sebuah crossover SUV perkotaan, cladding hitam semuanya di sekujur bodi, dan di bawah dia ada tambahan lagi skid plate yang berwarna. Kemudian untuk bannya dia menggunakan ban ukuran 195/60 R16 dengan ban Dunlop Enasafe. Ya, bannya standar lah untuk sebuah LSUV. Kemudian di sebelah sini dia ada ciri khas SUV-nya Suzuki ya, ada plastik hitam di sini, ada di Ignis juga ada nih kayak gini. Itu bikin kesannya itu lebih dramatis aja gitu, ada itu.
Nah, kemudian di sini dia mendapatkan talang air yang punya emboss logo Suzuki Sport. Ya, talang air aja sporty gitu ya. Nah, kemudian di sini dia sudah menggunakan passive keyless entry. Jadi kalau misalnya mau keluar masuk tinggal pencet titik hitam ini aja. Tinggal kantongin kunci. Terus kemudian di atasnya dia juga sudah dilengkapi dengan roof rail dari Suzuki Sport. Kemudian di bagian belakang sini desainnya memang dia masih mirip-mirip sama R3. Cuma dia dibuat lebih berotot lagi. Misalnya aja dia dikasih lagi nih garnish hitam di sini, kemudian dikasih garnish chrome ya yang membentuk U gini. Dia mengelilingi tempat plat nomornya. Kemudian di sini juga dia bempernya dibuat lebih mengotak dengan reflektor yang vertikal. Jadi kelihatannya tuh lebih mengotak, lebih berotot gitu. Nah, di bawah sini juga dia ada ya semacam ala-ala diffuser atau underguard gitu yang bikin dia lebih maco lagi gitu loh. Nah, kemudian untuk lampunya dia di sini sudah LED semua kecuali untuk lampu sennya. Dia masih bolam seperti yang ada di depan. Nah, ini tadi spoilernya lebih jelas lagi. Spoiler dari Suzuki Sport ini sama dengan yang ada di R3 Suzuki Sport. Emang ini keren sih spoilernya sih. Jadi ya lumayan lah dapat spoiler kayak gini. Kemudian di kacanya dia sudah ada defogger belakang di mana kompetitornya banyak yang melupakan defogger belakang. Dan kemudian dia di bawah dia ada sensor parkir 2 titik dan di sini dia ada 2 kamera karena mobil ini sudah dilengkapi dengan dashcam depan belakang. Jadi 1 kamera dashcam, 1 kamera mundur. Dan yang jelas kalau misalnya kalian beli tipe tertinggi alias Alfa, kalian dapat emblem Alfa di sini. Jadi bisa riak sedikit lah ke tetangga gitu ya. Kalau kalian beli tipe yang paling mahal. Nah, kemudian untuk bagasinya ya dia standar lah kalau misalnya standar sebuah LSUV. Ini udah dilapisin kulit ya, karena ini kan punya dealer gitu. Ya standar ukurannya segini. Jadi kalau misalnya kalian masih kurang untuk kapasitas bagasinya, tinggal lipat jok ketiga dan dia nggak bisa rata lantai. Ini yang depannya harus dimajuin dulu. Nah, kalau sudah kayak gini dia rata lantai, jadi ngedorong juga gampang. Kalau ini masih kurang, yang tengah masih bisa dilipat lagi. Cuma ini kayaknya juga udah cukup lah ya. Terus di dalam sini dia ada toolkit dan nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita lihat bagaimana yang ada di dalam. Ya, kita ngomongin highlight interiornya dari XL7. Pertama, setirnya udah dilapis kulit dan juga ada panel glossy di bagian bawahnya dan dia sudah flat bottom. Kemudian ada audio steering switch control dan ada Bluetooth teleponnya di sebelah sininya. Dan juga untuk desain dashboardnya dia bagus banget karena ada panel glossy-nya yang menyerupai karbon-karbon gitu, AC-nya digital. Dan sekarang kita ngomongin yang di bagian dalamnya. Ini sebenarnya joknya itu dia dari fabric dan ada bagian kulitnya juga. Cuma karena ini udah dilapis sama ini ya, dilapis sama kulit dari dealer, jadi ya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya aslinya ini bagus kok. Di sampingnya pun ada side supportnya yang lumayan memeluk. Nah, kemudian di sini head unitnya dia floating nih. Ada ya Bluetooth biasa standar lah, tapi di sini dia ada Easy Connection. Emang nggak ada Apple CarPlay atau Android Auto, cuma Easy Connection ini dia semacam mirroring gitu, tinggal colok kabel aja, dia langsung bisa connect mirroring layar HP gitu. Nih dashboardnya lihat bentuknya mewah ya, kayak ya macam-macam mobil Eropa gitu yang desain itu menyatu gitu. Nah, kemudian untuk speakernya dia ada 6, 2 tweeter, 4 speaker utama. Di sini dia ada cup holder yang ada AC-nya juga. Enak. Di sini dia ada soket 12 volt dan juga ada USB dan aux. Nah, untuk MID-nya nih dia lengkap banget. Ada average full economy, terus konsumsi bahan bakar, driving time, ada jam, ada G sensor, ada torque and power meter. Kemudian juga ada acceleration and braking meter. Jadi lengkap banget. Tambah 2 dial kayak gini gede yang ya standar lah, tapi ronanya tuh bagus, warna silver dan merah. Nah, di sini tuas transmisi otomatisnya dan si vlognya dia tinggal pencet aja, jadi nggak usah colok kunci. Ya, overall di dalam sini cukup menyenangkan. Nah, untuk safety-nya dia sudah lengkapi 2 SRS airbag dan juga ada traction control dan ada sensor parkir yang bisa dinyalamatin dari sini. Nah, itu bunyinya. Dan juga ada headlamp leveling yang manual, jadi bisa diatur-atur. AC digital, belakang juga ada blower dan di jok belakang ada armrestnya. Enak kan? Dan tidak lupa di sini ada dashcam. Di tipe Alfa doang ya dashcam ya. Kalau misalnya di tipe bawahnya dia nggak ada.
Sekarang kita coba bagaimana rasa menyetirnya dari Suzuki XL7. Eits, jangan di skip dulu videonya karena kami nggak hanya menyuruh Anda membeli sebuah mobil, tapi juga ngasih tahu ada promo-promo apa aja biar kalian nggak kecelek beli mobilnya. Dan kebetulan di Suzuki MT Haryono bersama Mbak Cici lagi ada program-program khusus untuk para viewersnya Pricebook. Mbak, ada promo apa Mbak? Banyak banget. Bohong. Bodoh. Apa Mbak? Khusus nih ya XL7 nih yang mobil value for money banget, kekinian banget, iya kan, dan ini laris banget di segmennya, bisa DP mulai 10% loh teman-teman. DP 10%, pastikan punya gaji bulanan dulu. Ember pasti. Pokoknya teman-teman yang ada rencana buat nambah mobil keluarga misalkan ya, ini pas banget waktunya karena di akhir tahun ini kita banyak banget promonya. Salah satunya itu tadi DP mulai 10%. Nominalnya berapa sih Mbak Cici? Ini tuh bisa mulai 20 jutaan aja. Ayo, mobil mana sekelas dia yang bisa DP 20 jutaan aja? 20 juta tuh biasa DP mobil second, tapi ini dapat mobil baru ya? Iya bener banget, langsung ambil mobil baru dong. Terus tenor panjang juga jangan sedih teman-teman, masih ada sampai 8 tahun. Lalu ASN dan BUMN masih ada juga, DP-nya 0% ya. Tapi bukan 0 rupiah ya, 0%. Rupiahnya berapa? Itu worth it banget, nanti bisa langsung japri Cici. Lalu jangan lupa lagi, kita masih ada bunga cicilan 0%, tenor 1 tahun, ya kan. Lalu Mbak COP Fleet bisa banget, grup apapun kita bisa ada diskon tambahan. Pokoknya info lebih lengkap promonya seperti biasa Mas Dimas. Langsung aja hubungi ke Mbak Cici ya, ada di bawah sini untuk kontaknya dan ada di deskripsi juga. Oke. Udah ya, itu aja Mbak, nggak ada lagi? Banyak, nanti langsung japri aja ya. Oh iya, satu lagi, apa masih tuh? free untuk jasa servis, lalu oli dan part sampai 50.000 km. Jadi teman-teman cuma tinggal isi bensin aja. Sama jangan lupa, Cici dari Suzuki Sejahtera Buana Trada Pusat loh Mas Dimas. Benefitnya apa coba? Banyak banget. Free direct sampai 3 tahun, free emergency service. Pokoknya teman-teman kalau misalkan ada kendala di jalan atau lagi dipakai mobilnya, jangan khawatir karena kita Suzuki Pusat 24 jam. Sama kita ada namanya Suzuki Premier Card, itu cuman di pusat aja loh. Benefitnya apa? Selain udah free oli dan part sampai 50.000 km, kalau teman-teman ada yang mau diganti di luar itu dapat diskon lagi 10 sampai 15%. Pokoknya worth it banget, value for money banget untuk Suzuki. Mantep banget tuh ya, bahkan ada road assistance-nya 24 jam kayak mobil Eropa tuh. Oke Mbak, kalau gitu Mbak, kita akan melanjutkan review XL7. Oke, sekarang kita sudah berkendara bersama Suzuki XL7. Ya, yang pertama kali gua rasakan di sini adalah mengendarai mobil ini itu rasanya seperti mengendarai mobil yang kelasnya itu ada di atasnya, karena bentuk dashboardnya yang terlihat premium. Kemudian juga di sini dia bentuknya itu seperti menyatu gitu loh antara dashboard dan juga door trimnya. Jadi kesannya itu lebih mewah dibandingin harganya, walaupun kita mengingat harga mobil ini masih ada di range sekitar 200 jutaan gitu. Ya walaupun ini banyak plastik-plastikan, tapi seenggaknya dia juga sudah banyak panel glossy-nya. Misalnya aja sini yang panel karbon nih, kalau misalnya di XL7. Kalau di R3 dia kan panelnya panel kayu ya, di R3 yang paling mahal. Kemudian head unitnya juga yang sudah berbentuk floating gini, bikin kesan kalau mobil ini itu lebih mewah rasanya gitu. Nah kemudian untuk urusan bantingan suspensinya, bisa dibilang dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang lain, XL7 ini adalah yang paling pas. Jadi dia empuk, nggak terlalu, tapi keras juga enggak. Ya walaupun lebih ke arah, kalau misalnya di tengah-tengah, dia lebih ke arah empuk sih dibandingin keras. Cuma untuk ya ukuran yang badan yang segede gini dan juga ground clearance dia kan 200 mm, sekitar 20 mm lebih tinggi dibandingkan dengan R3. Ini membuat bantingannya itu jadi kerasa pas, refine, tapi nggak yang keras-keras banget juga gitu loh. Kayak misalnya dari pesaingnya tuh yang paling kencang mesinnya, itu kan dia keras banget. Emang dia stabil, cuma dia keras banget. Kalau untuk keluarga, mobil keluarga, terus penumpangnya 7 orang, mobil ini rasanya lebih nyaman sih untuk suspensinya. Apalagi kalau dibandingin yang punya ground clearance yang paling tinggi, itu kan dia mau nggak mau suspensinya harus dikerasin lagi ya. Dan menurut gue sih XL7 ini suspensinya yang paling nyaman di kelasnya, karena paling pas ukurannya gitu. Dan untuk body rollnya pun dia
Kita coba ya. Ya, dia body rollnya nggak yang gimana-gimana banget. Masih ada, masih kerasa. Cuma nggak yang sampai ngebuang banget. Bahkan misalnya kalau kita ngebut di tol pun gitu sampai kerasa goyang. Nggak sampai seperti itu. Ini masih enak lah suspensinya. Refine banget suspensinya. Nah, kemudian untuk urusan performa mesin, ya mesinnya dia kan sama R3 ya. Dia mesinnya 1500 cc, tenaganya 104 PS, torsinya 138 Nm. Untuk 0 ke 100 km per jamnya, mobil ini tuntas dalam waktu 13,3 detik. Angka yang tidak terlalu impresif, cuma kalau misalnya kita bandingkan dengan lawannya yang leather frame, itu dia lebih cepat sekitar 1 detik. Well, dari mesin tersebut, bagaimana konsumsi bahan bakarnya? Memang di kelas LSUV ini konsumsi bahan bakar itu menjadi sangat penting ya, karena kan konsumen di kelas ini rata-rata ya pengennya tuh mobil yang irit, hemat, bisa dipakai kemana-mana, tapi jarang ke pom bensin. Well, dari pengetesan kami, untuk rute dalam kota, Suzuki XL7 mencatatkan konsumsi bahan bakar rata-rata 11,8 km per liter. Sementara untuk rute di luar kota atau rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 17,5 km per liter. Dan hasil itu masih bisa beda-beda gimana setiap kakinya aja. Kalau misalnya kakinya di sekolahin mungkin bisa lebih irit lagi gitu kan. Karena kami melakukan pengetesan sebagaimana mestinya, keadaan jalan yang memang proper. Kemudian juga Anda kalau misalnya membawa mobil ini, itu MID-nya itu benar-benar lengkap, jadi nggak perlu takut misalnya ada informasi yang bakalan kelewat atau misalnya infonya nggak ada nih. Semuanya itu lengkap, mulai dari range, terus juga ada average full economy atau konsumsi rata-rata bahan bakar. Kemudian juga dia ada driving time, ada jam, kemudian ada G sensor. Jadi kalau misalnya kita ngegas ngebut, dia akan ke belakang G sensornya, tapi kalau misalnya kita ngerem, dia akan ke depan. Ini luar biasa banget ya, kayak di mobil-mobil sport aja gitu, atau di mobil Eropa kayak Mercy atau BMW yang punya G sensor gitu kan, keren banget. Padahal mobil ini cuma 200 jutaan harganya. Kemudian juga dia punya meteran torsi dan power seberapa besar yang kita gunakan. Ini satu-satunya di kelasnya. Bahkan di kelas sampai 500 jutaan pun nggak ada, cuma dia doang yang punya gitu. Dengan harga yang nggak nyampe 300 juta, ini sekitar 260 jutaan harganya. Ini ya kayak senang aja kita, berasa bawa mobil sport gitu kan. Apalagi ditambah dashboardnya yang sporty, kemudian setirnya juga yang sporty, flat bottom seperti ini, menambah kesan kalau mobil ini memang diciptakan untuk sporty, padahal mobil ini itu untuk keluarga gitu. Nah, selain itu dia juga punya meteran akselerasi dan pengereman. Iya, kalau misalnya kalian mungkin pernah main Gran Turismo gitu kan, ada meteran gas dan rem. Mobil ini juga ada, keren kan? Gak ada lagi mobil lain yang punya kayak gituan, apalagi di harganya yang di bawah 300 jutaan, bahkan LSUV yang paling mahal pun gak ada. Ini tuh gimmick-gimmick kecil yang bikin konsumen Suzuki itu mau gitu loh menggunakan mobil Suzuki, karena diberikan keseruan-keseruan kecil, tapi itu attention to detail yang memenuhi rasa emosional kita. Kemudian juga mobil ini karena dilengkapi dengan DVR, jadi Anda nggak perlu ngerasa bahaya di jalan gitu. Misalnya kalau ada yang nabrak ataupun ada kesalahan dari orang lain gitu, kalau misalnya dia ngajak berantem ribut, ada buktinya. Jadi kalau misalnya mau dibawa ke pihak berwajib, kalau memang Anda nggak salah, enak buktinya karena udah ada dashcam-nya untuk depan dan belakang, dan ini merekam secara otomatis. Jadi kalau misalnya Anda ketemu sama XL7 di jalan, jangan macem-macem deh. Soalnya nanti bisa ada buktinya kalau misalnya emang pihak ketiga yang salah gitu ya. Ya, itu merupakan fitur yang sangat diperlukan di lalu lintas Indonesia. Well, secara overall mobil ini asik untuk dikendarai sendiri, dan juga dengan posisi duduk yang cukup ergonomis, mobil ini bisa menemani Anda di dalam kota ataupun bepergian jauh keluar kota. Jadi
Anda sangat layak mempertimbangkan Suzuki XL7 ini untuk menjadi mobil sehari-hari Anda. Oke, jadi itulah tadi review kami mengenai Suzuki XL7. Jadi bagaimana kesimpulannya? Apakah mobil ini tidak layak atau mobil ini harus dipertimbangkan sebagai mobil pilihan? Well, kalau kita melihat harga-harga dari kompetitornya yang sudah jauh di atasnya dari si XL7 ini, atau ada yang harganya di bawah cuma fiturnya sangat sedikit, well, tidak perlu pikir panjang untuk mengambil satu buah Suzuki XL7 sebagai mobil harian Anda dan bahkan mobil yang menemani Anda kemanapun, karena mobil ini bisa dibilang salah satu yang paling value for money di bawah harga 300 juta rupiah. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.